Karena untuk berkelanjutan secara produksi, berkelanjutan secara sosial, dan berkelanjutan ekologi atau lingkungan. Karena ekonomi ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan manusia yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia dengan memanfaatkan lingkungan agar ekonomi dapat berjalan. Lingkungan ini berperan penting dalam daya dukung ekonomi untuk kehidupan. Jika lingkungan rusak, maka ekonomi akan semakin terpuruk. Resikonya, munculnya wabah penyakit menular menjadi semakin besar dengan semakin maraknya deforestasi. Karena alam memberikan segala kebutuhan yang diperlukan. Alam menyediakan makanan, air, energi, tempat tinggal, sehingga dengan menyatu dengan menjadi bagian dari alam, semua akan tercukupi, energi akan tercukupi. Hutan dapat menyerap karbon dioksida yang ada di udara dan melepas oksigen sehingga dapat memberikan udara yang bersih. Dengan satu pohon dewasa mampu menyediakan kebutuhan oksigen bagi 2-10 orang dalam sehari. Yang kedua, mendinginkan bumi. Dengan lebih banyak hutan, maka lebih banyak pula karbon dioksida yang diserap sehingga pemanasan global dapat dicegah dan dapat meningkatkan suhu di bumi. Yang ketiga, hutan dapat mencegah bencana alam. Ini sangat bermanfaat bagi kehidupan karena dengan adanya bencana alam, maka kehidupan akan terganggu. Yang keempat, menyediakan hujan. Yang kelima, menyediakan air untuk kelangsungan hidup bagi manusia. Yang keenam, dapat menyediakan makanan. Ekosistem mampu memberikan kebutuhan hayati dan nabati yang berfungsi sebagai bahan makanan untuk manusia. Hutan juga menyediakan tempat tinggal untuk manusia, serta hutan juga dapat menyediakan varietas tanaman yang tumbuh liar sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan makan untuk kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya ini ada sumber olahan kayu. Hutan menyediakan beragam kayu yang dapat digunakan sebagai papan untuk pembuatan rumah atau furnitur dan sebagainya. Bahkan juga rotan bisa dimanfaatkan digunakan. Sumber olahan kayu ini juga dapat memberikan nilai ekonomis sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedelapan, mendukung perekonomian. Sumber daya hutan dapat menggerakkan sektor perekonomian. Yang kesembilan, menyembuhkan penyakit. Dengan keanekaragaman yang ada di dalam hutan, dapat digunakan sebagai obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab deforestasi di Indonesia. Ada penyebab langsung, yakni konversi hutan menjadi industri kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi penyebab deforestasi terbesar di Indonesia, karena pembukaan lahan perkebunan membuat hutan menjadi rusak. Contohnya di Sumatera, Papua, dan yang paling banyak di Kalimantan. Yang kedua, pembukaan lahan pertanian dalam skala kecil maupun skala besar. Selanjutnya ini konversi hutan menjadi pertambangan. Yang keempat, ekspansi untuk pemukiman. Karena jumlah manusia yang semakin meningkat saat ini sehingga memerlukan lahan untuk pemukiman. Mereka ini membuka hutan untuk lahan pemukiman yang menyebabkan deforestasi tinggi. Atau contohnya Indonesia ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Yang kelima, industri penebangan kayu. Lalu ada penyebab tidak langsung, ini berkaitan dengan kebijakan baik nasional, provinsi atau daerah maupun lokal dan sebagainya. Pertama, terjadi perubahan iklim atau pemanasan global akan terus-menerus meningkat. Kerusakan hutan ini akan mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat. Jika hutan rusak, maka sumber penghasilan pangan dan obat-obatan akan terganggu. Keempat, kerusakan hutan bisa menyebabkan tanah menjadi tandus sehingga akan sulit untuk bercocok tanam. Yang kelima, kerusakan ekosistem di daratan atau di laut. Ini akan mengganggu kehidupan manusia jika ekosistem ini rusak.
sehingga tidak seimbang. Secara tidak langsung menyebabkan kemiskinan. Sumber daya hutan tidak lagi dapat dimanfaatkan akibat dari deforestasi. Yang ketujuh, daerah resapan air bisa hilang karena tidak adanya hutan sebagai penjaga siklus air. Akibatnya bencana alam akan berdampak kepada kehidupan manusia. Lalu dampaknya sumber air akan berkurang karena akibat dari hutan yang semakin berkurang. Kita semua wajib bertanggung jawab terhadap hutan dan lingkungan yang ada di Indonesia ini. Jika hutan atau lingkungan rusak, maka ekonomi juga tidak akan dapat berjalan dengan baik. Mari kita menjaga hutan dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang tanam. Yang keempat, melakukan penebangan secara konservatif. Yang kelima, menerapkan larangan hutan secara sewenang-wenang dan memberi sanksi yang berat bagi pelaku dengan mempertegas perundang-undangan yang mengatur tentang perhutanan di Indonesia ini. Bagi orang adat, hutan merupakan tempat yang sakral. Mereka tidak mau merusaknya, bahkan mereka mengambil sepenuhnya saja untuk kebutuhan mereka. Masyarakat adat merupakan penjaga hutan sejati Indonesia. Akan tetapi, konversi hutan menjadi perkebunan membuat masyarakat adat ini menderita atau miskin, yang berdampak dari pengerusakan hutan yang dirasakan masyarakat adat, yakni matinya jenis flora dan fauna. Yang kedua, terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Yang ketiga, secara tidak langsung menyebabkan kemiskinan dan sebagainya. Ternyata dalam 20 tahun lebih dari 20 juta hektar hutan Sumatera terdegradasi. Sumatera jadi deforestasi terbesar di dunia. Mereka yang mendeforestasi tidak memenuhi 3 aspek dalam pengelolaan hutan, seperti aspek teknis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek lingkungan atau ekologi yang membuat masyarakat adat dirugikan karena mereka tidak memikirkan ketiga aspek tersebut. Dalam video 2, potret hutan Indonesia masih sangat indah dengan berbagai macam flora dan fauna yang beragam. Tumbuh di antara lebatnya hutan Indonesia, hutan yang masih asri, dan tanah yang masih sangat subur, serta air sungai yang masih digunakan sebagai sumber air masyarakat untuk kehidupan. Karena hutan masih sangat dijaga dengan sangat baik dengan menerapkan upaya pelestarian hutan, serta pengelolaan hutan secara konvensional dan pengelolaan secara modern. Hutan Indonesia telah terdeforestasi terus meningkat setiap tahunnya, padahal sudah ada dasar hukum yang mengatur seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Kemudian ada lalu Kementan tentang kriteria dan tata cara pengelolaan hutan produksi. Ada fakta lain juga yang menunjukkan bahwa 50% seluruh daratan di Sumatera ini, Kalimantan Timur, Maluku Utara telah dikuasai oleh pemegang izin konsesi. Hanya tersisa 4% wilayah daratan yang penguasaannya dan pemanfaatannya berada di tangan masyarakat. Padahal, sektor kehutanan di Indonesia memuat 3 aspek. Yang ini menunjukkan lemahnya kekuatan kontrol lembaga pemerintahan, baik lokal maupun pusat terhadap permasalahan kehutanan. Banyak menjadi penyebab kerusakan hutan, seperti kebakaran, penebangan hutan secara liar, penegakan hukum yang lemah, dan mentalitas manusia. Sehingga banyak terdegradasi deforestasi ini telah menyebabkan bencana lingkungan. Yang pertama, hutan gundul menjadi banjir atau longsor atau erosi. Yang kedua, flora dan fauna berbagai jenis ini mati di habitat aslinya atau di hutan.
Yang ketiga, menyebabkan kemiskinan secara tidak langsung. Dan yang keempat, kekeringan saat musim kemarau. Dan yang kelima, terjadi perubahan iklim dan pemanasan global.